Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bu Ika selaku dosen pengampu mata kuliah dasar epidemiologi serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Anissa Maulpiado Aretasari dengan NIM 4322510048. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data surveillance kesehatan di PTX Surabaya pada tahun 2018 hingga 2019. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan hasil analisis data surveillance kesehatan kerja yang meliputi gambaran kondisi kesehatan tenaga kerja, identifikasi permasalahan yang ditemukan berdasarkan data, serta interpretasi hasil analisis sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi upaya pengendalian dan peningkatan kesehatan di lingkungan kerja. Saya berharap melalui presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya analisis data surveillance sebagai dasar pengambilan keputusan dalam program kerja kesehatan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasi pada pagi hari ini. Untuk yang pertama ada analisis risiko kesehatan pada pekerja per departemen. Untuk departemen yang saya gunakan adalah ada 5 departemen. Yang pertama ada Plant Production, Plant Warehouse, Lab QC, HRD, dan EHS. Seperti yang ditampilkan pada diagram tersebut, bahwa Plant Production dan Plant Warehouse adalah area dengan risiko kesehatan tertinggi, sehingga membutuhkan intervensi teknis secara medis dan mendesak. Sebaliknya, lab QZ, HRD, dan EHS ini cenderung memiliki resiko yang lebih rendah daripada plant warehouse dan plant production yang hanya memerlukan program modifikasi gaya hidup untuk langkah pencegahannya. Next. Kemudian untuk grafik risiko kesehatan kerja di PTX Surabaya per departemen ini terlihat pada diagram batang ini dapat dianalisis bahwasanya Departemen Lab QC ini menunjukkan risiko tertinggi pada audiometri dan ergonomi yaitu sebesar 91,6% serta mengalami tidak mengalami perbaikan yang signifikan dibanding dengan periode sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan pengendalian kebisingan maupun perbaikan ergonomi sebagai prioritas utama untuk menurunkan risiko gangguan pendengaran dan low back pain. Untuk departemen seperti EHS ini dapat dapat dilihat bahwasannya untuk audiometrinya 30%, kemudian untuk keluhan LBP ada 25%, kemudian keluhan kardiovaskular atau pernafasan sedang ini ada 25%, kemudian HRD yang tertinggi ada keluhan LBP sebanyak 1,00. Kemudian ada plan warehouse yang tertinggi ini terdapat pada risiko audiometri, begitu juga plan production dengan nilai sebesar 1,00. Nah, kemudian di analisis dari gaya hidup terdapat risiko terhadap risiko kesehatan pekerja ini terdapat pada eh, rutinitas aktivitas fisik seperti olahraga. Nah, berdasarkan data yang telah direkapitulasi, terdapat data berupa 85% pekerja di PTX tersebut jarang atau bahkan tidak pernah melakukan olahraga. Mayoritas pekerja memiliki gaya hidup sedentari yang mendominasi kategori jarang atau tidak pernah berolahraga. Kemudian untuk risiko kardiovaskular dan vital sign ini temuan indikator hipertensi dan kolesterol abnormal yang signifikan bahkan pada kelompok usia produktif, yaitu sekitar kurang dari 40 tahun. Kemudian untuk kebiasaan merokok sendiri, paparan nikotin harian yang sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 12 sampai 24 batang per hari ini memperburuk profil kesehatan paru dan kardiovaskular sehingga dapat berisiko pada kesehatan pekerja tersebut. Kemudian untuk temuan satu ini terdapat korelasi antara area bising ekstrim dengan penurunan fungsi pendengaran. Hal ini dapat diambil dari contoh kasus Bapak Muhammad Basuki dengan area bising ekstrim mencapai 90 desibel dan kasus Bapak Abdul Wahid
Kemudian ada kasus Bapak Sumandi dengan perolehan bising ekstrim 90 desibel, 92 desibel. Hal ini dapat berbahaya karena diketahui bahwa batas aman untuk pendengaran tersebut adalah 85 desibel. Tetapi untuk paparannya di tempat pekerja sendiri, untuk Bapak Muhammad Basuki, Abdul Wahid, dan Sumandi ini sangat melampaui jauh dengan batas aman yang normal. Nah, pekerja pada plant production terpapar kebisingan konstan di atas ambang batas aman, yaitu 85 desibel, yang mencapai 90 hingga 92 desibel, yang ini berkolerasi dengan insiden gangguan pendengaran pada hasil audiometri area tersebut. Kemudian untuk upaya pengendaliannya sendiri itu ada 5, yaitu yang pertama eliminasi, karena hal ini tidak memungkinkan karena mesin atau kompresor, chiller atau genset ini adalah sesuatu hal yang krusial sehingga menghilangkannya akan menghentikan seluruh produksi, kemudian dapat mengakibatkan perusahaan tersebut merugi. Kemudian untuk pengendalian substitusi ini eh, bisa dilakukan, tetapi biaya investasi yang tinggi serta mesin berkapasitas besar secara mekanis akan selalu menghasilkan suara. Kemudian untuk engineering control ini dapat dilakukan dengan pemasangan peredam suara atau enclosure pada mesin, peredam getaran pada fondasi, dan memasang silencer pada saluran udara. Kemudian untuk administrasi kontrolnya sendiri dapat melakukan pembatasan waktu kerja di area bising atau rotasi kerja dan menyediakan ruang kontrol terhadap suara untuk maaf, menyediakan ruang kontrol kedap suara untuk monitoring. Kemudian yang terakhir adalah APD. Penggunaan APD ini dapat dilakukan dengan earplug atau earmuff dengan disiplin sebagai benteng pertahanan terakhir pekerja. Nah, untuk temuan kedua ini ada low back pain dan risiko kesehatan lainnya. Pekerja dari semua departemen mengeluhkan nyeri punggung bagian bawah atau LBP. Masalah ini semakin parah karena kurang olahraga dan tingginya kasus tekanan darah tinggi, terutama pada bagian HRD dan EHS. Gabungan kondisi tersebut meningkatkan risiko penyakit seperti penyakit jantung dan diabetes. Untuk bagian produksi dan gudang ini, eh, nyeri punggung bagian bawah terasa saat mereka mengangkat beban berat dengan posisi tubuh yang salah dan dapat menyebabkan cedera pada tulang belakang. Kemudian untuk Departemen HRD dan Lab QC ini duduk terlalu lama dengan kondisi kursi atau meja yang tidak sesuai dapat melemahkan otot punggung dan menekan tulang belakang bagian bawah. Untuk upaya pengendaliannya sendiri itu, yang pertama, eliminasi. Untuk bagian produksi dan gudang ini dapat dilakukan dengan mengurangi pengangkatan beban secara manual yang tidak diperlukan. Kemudian untuk bagian HRD dan Lab QC dapat dilakukan dengan mengurangi durasi duduk terus-menerus dengan memberikan kesempatan bergerak secara berkala. Kemudian untuk substitusi pada bagian produksi dan gudang ini dapat mengganti pemindahan manual dengan metode kerja yang lebih ergonomis. Kemudian untuk HRD dan Lab QC, substitusi dapat dilakukan dengan mengganti kursi atau meja yang tidak ergonomis dengan fasilitas yang lebih sesuai. Pengendalian selanjutnya yaitu engineering control. Ini dapat dilakukan dengan pada bagian produksi dan gudang menyediakan troli, hand pallet, forklift, atau alat bantu angkat lainnya sehingga dapat memudahkan pekerja dalam pengangkatan. Kemudian pada Departemen HRD dan Lab QC ini dapat melakukan penyesuaian tinggi meja, monitor, dan penyediaan sandaran punggung yang baik. Kemudian untuk administrasi dan kontrol pada bagian produksi dan gudang dapat dilakukan dengan pelatihan teknik manual handling yang benar, peregangan sebelum bekerja, dan rotasi kerja. Kemudian untuk HRD dan Lab QC, istirahat aktif selama setiap 1 sampai 2 jam, peregangan rutin, dan edukasi postur tubuh yang benar saat bekerja. Yang terakhir adalah APD. Untuk APD sendiri itu tidak terdapat APD yang secara khusus relatif mencegah LBP,
Pengendalian lebih difokuskan pada perbaikan ergonomi dan metode kerja pada pekerja masing-masing. Kemudian untuk rekomendasi program kerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan ini dapat melakukan program yang pertama, program pengendalian kebisingan dan proteksi pendengaran. Dapat dilakukan dengan audit kebisingan berkala, melakukan mapping area bising secara detail untuk mengidentifikasi sumber utama suara di atas ambang batas tersebut. Kemudian ada memasang peredaman suara, pelapisan dinding kedap suara, atau membuat sekat atau enclosure pada mesin di area premix preparation, yaitu kebisingan 92 desibel dan production helper sebanyak 90 desibel. Kemudian untuk rotasi kerja ringan, mengatur jadwal kerja agar pekerja tidak terpapar kebisingan di atas 85 desibel secara terus-menerus selama 8 jam penuh tanpa jeda di area aman. Yang kedua adalah program proteksi diri dan medis. Yang pertama ada standarisasi mandatory APD ears, mewajibkan pengguna earplug atau earmuff yang memiliki noise reduction rating yang memadai untuk menurunkan paparan suara di bawah 85 desibel. Kemudian ada audiometri tahunan khusus, yaitu melakukan tes fungsi pendengaran secara berkala setiap tahun untuk seluruh pekerja di area beresiko tinggi guna memantau perkembangan kondisi kerja seperti Muhammad Basuki, Abdul Wahid, dan Sumandi agar tidak semakin memburuk. Dan yang ketiga adalah program ergonomi dan pencegahan low back pain. Dapat dilakukan untuk pekerja lapangan atau produksi dan gudang melalui pelatihan manual handling, yaitu mengadakan workshop wajib mengenai tata cara pengangkatan beban yang benar, yaitu penggunaan kekuatan otot paha atau kaki, bahkan membungkukkan tulang belakang yang benar. Kemudian ada penyediaan alat bantu angkat, menyediakan alat bantu mekanis seperti hand pallet, trolley, atau lifter otomatis untuk mengurangi beban fisik langsung pada tulang belakang pekerja. Kemudian untuk pekerja kantoran atau meja yaitu HRD dan Lab QC dapat dilakukan dengan pengadaan fasilitas ergonomis, yaitu mengganti atau mengupdate kursi kerja yang memiliki lumbar support atau penopang posisi tubuh belakang bawah, serta meja yang ketinggian sesuai. Kemudian ada penerapan stretch break atau alarm peregangan. Nah, ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan budaya peregangan singkat 5-10 menit setiap 2 jam sekali di sela-sela waktu duduk bekerja untuk mengurangi ketegangan otot punggung bagian bawah. Nah, selanjutnya adalah program workplace wellness dan pencegahan sindrom metabolik. Nah, contohnya itu ada program Yuk Olahraga Perusahaan, yaitu dengan memfasilitasi kegiatan olahraga bersama mingguan seperti senam, futsal, atau yoga, dan mensubsidi membership olahraga untuk meningkatkan aktivitas fisik karyawan atau pekerja. Kemudian ada penyediaan catering sehat dan edukasi nutrisi, yaitu menyediakan pilihan makanan rendah garam dan gula di kantin perusahaan, disertai kampanye edukasi mengenai bahaya hipertensi dan diabetes. Kemudian ada medical check-up yang berkelanjutan untuk memantau tekanan darah, gula darah, dan kolesterol pekerja secara berkala. Bagi karyawan di Departemen HRD dan EHS yang terdeteksi memiliki tensi yang tinggi, wajib diikutkan program pendampingan kesehatan atau health coaching. Untuk garis waktu pelaksanaan yang disarankan yaitu jangka pendek sekitar 1-3 bulan, kemudian jangka menengah 3-6 bulan, dan jangka panjangnya itu 6 bulan lebih. Nah, ini adalah untuk penggunaan airmuff dengan benar. Next, ada pemasangan airplug secara benar dan sesuai, serta ini adalah beberapa langkah senam peregangan yang dapat dilakukan pekerja saat di tempat kerja. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak presentasi saya pada pagi hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.